Kalau kita memiliki satu keyakinan, kepastian bahwa kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita, maka akan muncul satu keberanian percaya, satu confidence ketika kita menghadapi hari penghakiman itu. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam bagian ini mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Ini bicara bahwa kalau ada persekutuan dengan Bapa dan Anak, maka kita memiliki confidence pada hari penghakiman. Kita memiliki keberanian percaya, tidak usah takut pada hari penghakiman. Karena apa? Beberapa hal. Dari ayat yang ke-13, kita diberi bagian di dalam rohnya. Allah itu memberikan rohnya kepada kita. Menjadi satu materai keselamatan kita. Menjadi satu materai yang tidak akan gagal. Bahwa kasih Tuhan itu tidak akan gagal terhadap kita. Itu ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14. Bahwa Sang Anak itu menjadi juru selamat kita. Jadi Roh Kudus diberikan. Kemudian Sang Anak itu diutus menjadi juru selamat kita. Di dalam bagian yang atas tadi kita sudah melihat bahwa Kristus itu menjadi pendamaian bagi kita. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-15. Di situ dinyatakan bahwa kalau kita mengaku Yesus adalah anak, itu berarti kita percaya kepada Allah yang mengutus. Allah mengutus Yesus. Ketika kita menerima Yesus, kita percaya bahwa dia adalah Allah anak yang diutus oleh Bapa, itu artinya kita percaya kepada Bapa. Di dalam 3 ayat ini, Allah Tritunggal, setiap pribadi di dalam Allah Tritunggal itu terlibat di dalam mengasihi kita, menebus kita, menjamin kita. Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang pasti, sesuatu jaminan bagi kita yang tidak mungkin berubah, tidak mungkin gagal. Kalau ini ada pada kita, maka kita pasti memiliki satu keberanian percaya. Kita memiliki confidence. Ketika Kristus datang yang kedua kali, kita tidak perlu takut. Ayat yang ke-16 itu menyatakan, Allah itu tetap, kita itu tetap di dalam Allah, Allah di dalam kita, kalau kita tetap di dalam kasih. Kalau kita tetap di dalam kasih, maka tetap itu bicara terus menerus di dalam kasih itu menjadi satu tanda relasi kita dengan Allah. Satu tanda bahwa memang ada persekutuan dengan Allah, ada relasi dengan Allah. Maka kehidupan kita bisa cek dari hal ini. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi sesama? Ada orang-orang yang mengatakan saya mengasihi Kristus tapi saya nggak peduli sama gereja. Saya katakan nggak mungkin. Tidak mungkin seseorang itu mengasihi Kristus tetapi tidak mengasihi tubuhnya. Tidak mungkin seseorang itu mengasihi Kristus tetapi tidak mengasihi yang dikasihi oleh Kristus, yaitu gerejanya. Itu tidak mungkin. Maka kalau kita tidak bisa mengasihi, itu menunjukkan bahwa kita harus mempertanyakan, benarkah ya kita ini sebenarnya mengasihi Tuhan? Benarkah bahwa kita ini sebenarnya sudah ditebus, sudah diperbaharui oleh Tuhan? Ayat yang ke-17, Bapak Ibu, di sini dikatakan kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saya memberikan satu ubah sedikit kalimatnya supaya kita lebih mudah mengerti bagian yang terakhir. Di dalam LAI dikatakan karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Seolah-olah pengertiannya adalah karena Kristus pernah ada di dunia ini, kita juga ada di dalam dunia ini. Tidak, tapi pengertiannya adalah sama seperti Dia, kita itu sama seperti Dia ketika kita ada di dalam dunia ini. Artinya bahwa kita sudah diubah. Ya, kita bukan lagi seperti orang-orang dunia. Kita sudah diubah menjadi sama seperti Dia. Ya, sama di sini bicara tentang keserupaan, bukan bicara tentang kesetaraan. Ya, kita diubah. Ya, sekali lagi itu gambar Kristus, gambar Allah dipulihkan di dalam diri kita, di dalam perjanjian baru disebut sebagai gambar Kristus. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kalau kita sudah diubah ketika kita masih di dunia ini, kita sudah diperbaharui ketika kita masih di dalam dunia ini, jadi serupa dengan Dia, maka kita tidak perlu takut pada hari penghakiman. Dan dikatakan ketika itu ada, maka kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Bukan berarti bahwa kasih Allah tadinya itu belum sempurna dan kemudian kasih Allah perlahan-lahan menjadi sempurna, tidak. Allah mengasihi kita dengan sempurna. Allah mengasihi kita dengan penuh. Masalahnya di kita. Kita yang belum mengerti hal itu, belum memahami hal itu, belum merasakan hal itu karena kelemahan kita, keterbatasan kita. Kita yang harus bertumbuh untuk mengenal kasih Allah itu. Kita yang harus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Allah itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau menggambarkan ini seperti seorang anak yang percaya kepada orang tua. Seorang anak yang tahu bahwa orang tuanya mengasihi dia. Anak yang demikian, dia akan tenang, damai ketika dia dekat dengan orang tuanya. Karena dia tahu orang tuanya mengasihi dia. Orang tuanya bisa mendisiplin dia ketika dia salah. Tetapi orang tuanya melakukan itu karena kasih. Orang tuanya bisa marah kepada dia ketika dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Tetapi anak ini tahu orang tuanya mengasihi dia. Anak ini akan memiliki ketenangan, kedamaian.
ketika dekat dengan orang tuanya karena percaya bahwa orang tuanya mengasihi dia. Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada kasih Tuhan, kita mengenal kasih Tuhan, kita bertumbuh di dalam pengenalan itu, dan kemudian pada satu waktu kita benar-benar mempercayai Tuhan sepenuhnya, ini yang akan terjadi. Pada hari penghakiman ketika Kristus datang kedua kali, kita tidak takut. Kita tidak lagi takut dihakimi. Orang-orang dunia harus takut dihakimi karena memang mereka melawan Tuhan, karena memang mereka tidak mencintai Tuhan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-22, barang siapa tidak mencintai Tuhan, terkutuklah dia. Orang yang tidak mencintai Tuhan memang harus takut ketika Tuhan datang. Tetapi kita, kalau kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih Tuhan, dan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Tuhan yang sempurna itu akan menghasilkan satu keberanian percaya, satu confidence ketika kita nanti datang kepada Tuhan. Karena kita meninggal, kita datang kepada Tuhan, atau Tuhan datang duluan. Itu bukan menjadi satu hari yang menakutkan bagi kita. Itu bukan menjadi satu hari yang membuat kita gentar. Tapi satu hari di mana kita tahu kita akan bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kita. Bapak Ibu, dinyatakan di dalam ayat yang ke-18. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Apakah ketika kita mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya tahu Tuhan mengasihi saya, dan saya kemudian juga mengasihi Tuhan, apakah ketika kita mengatakan hal itu juga bertumbuh? Ketika bertumbuh, tanyanya, apakah kemudian kita takut, masih takut atau tidak pada hari penghukuman? Kalau kita masih takut, itu bicara bahwa kita belum sungguh-sungguh mengerti kesempurnaan kasih Allah itu. Kita harus bertumbuh. Ini bukan berarti bahwa kita boleh main-main. Ini bukan berarti bahwa kemudian ini percaya dari diri kita sendiri. Tidak. Ini bukan bicara seperti ini. Ini bicara kita menguji diri kita. Kita harus sungguh-sungguh menguji diri kita. Apakah kita benar-benar di dalam persekutuan dengan Allah atau tidak? Benar-benar bertumbuh mengenal Tuhan. Makin mencintai Tuhan. Makin percaya kepada Tuhan atau tidak. Bukan kita main-main. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bertumbuh, makin mengenal kasih Tuhan yang sempurna itu akan menghasilkan satu keberanian. Itu akan menghasilkan bukan cuma keberanian, bahkan keinginan untuk dekat kepada Tuhan. Paulus adalah seorang yang seperti ini. Paulus dalam surat Filipi mengatakan, kalau boleh pilih, aku pilih segera bersama-sama dengan Kristus. Kalau boleh pilih segera bersama-sama dengan Kristus. Tetapi kalau masih hidup, aku akan bekerja untuk kemuliaannya. Aku akan hidup bagi dia, aku akan bekerja untuk kemuliaannya. Ini ada satu orang yang benar-benar mengenal kasih Allah, yang demikian mengerti kasih Tuhan yang sempurna yang diberikan kepada dia. Ayat yang ke-19 menjadi satu reminder, satu peringatan, mengingatkan kita ketika kita mengasihi. Sekali lagi, bukan dari diri kita, tetapi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, mengubah natur kita, mengubah hidup kita, sehingga kita kemudian bisa mengasihi.